Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan tentang video berikutnya pada persepsi kematian ini. Pada bagian ini kita akan mencoba untuk menggali pada mengapa sih kematian terjadi pada seseorang, atau proses kematian atau patogenesis terjadi sebuah kematian. Ada beberapa hal teori yang disampaikan, diantaranya sebuah proses kematian dipengaruhi oleh beberapa hal kegagalan organ, diantaranya disebabkan karena kegagalan faktor sirkulasi, respiratori, faktor disritmia atau kardiak, faktor neurologi. Pada faktor sirkulasi bisa kita temukan diantaranya bisa karena faktor perdarahan atau hemoragik. Kalau perdarahan secara umum yang terjadi di luar cerebral, ini yang benar-benar perdarahan yang besar, yang perdarahan ongoing, tidak bisa tertangani, sehingga pasien mengalami suatu proses shock hipovolemik yang tidak terkoreksi. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya sebuah kematian. Kemudian yang kedua bisa karena faktor sepsis atau karena faktor infeksi, sehingga seseorang bisa mengalami shock sepsis, ya, di mana pada kondisi ini seseorang mengalami sebuah shock yang tidak terkoreksi dengan resusitasi cairan maupun obat-obatan supportif. Kondisi sepsis ini bisa sebagai faktor pencetusnya bisa di seluruh tubuh, ya, yang mengakibatkan kegagalan multi organ sehingga tidak bisa mengcover sistem sirkulasi yang ada. Faktor sirkulasi yang lain bisa dipengaruhi oleh adanya faktor trauma atau faktor kelainan internal di dalam yang menyebabkan terjadinya tamponade kardiak atau tamponade jantung maupun tension pneumotorak. Itu yang bisa disebabkan juga karena faktor trauma, fraktur kosta, maupun bisa karena faktor penggunaan ventilasi mekanis dengan pemberian volume yang terlalu besar sehingga menyebabkan terjadinya barotrauma. Ini bisa terjadi menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi sirkulasi. Yang selanjutnya bisa karena faktor PAM dari kardiak, yaitu adanya kelemahan dari kardiak, yaitu adanya suatu cardiac heart failure atau CHF. Bisa juga karena faktor emboli, ya, baik emboli paru, emboli cerebral, itu bisa menyebabkan terjadinya proses kematian, baik kematian secara konvensional maupun bisa juga terjadi kematian batang otak. Yang kedua yaitu faktor respiratori atau pernafasan, di mana yang pertama sebagai faktor kausatif atau penyebabnya bisa adanya sebuah gangguan jalan nafas atau adanya sumbatan jalan nafas, baik itu secara parsial maupun secara total. Kita ketahui bersama apabila terjadi sumbatan secara parsial itu bisa terjadi adanya suara gargling atau ngorok dan sebagainya. Atau juga bisa terjadi karena sumbatan total dengan hilangnya suara nafas. Hati-hati pada orang gemuk, ya, atau orang gemuk bisa mengakibatkan terjadinya suatu OSA, ya, atau obstructive sleep apnoe. Jadi kondisi apnoe terjadi apnoe, hilangnya pernafasan pada saat terjadi tidur. Ya, ini juga cukup bahaya, ya. Kemudian yang kedua adanya kondisi ARDS atau ALI. Ada ALI pun demikian, Acute Respiratory Distress Syndrome, yaitu suatu kondisi kegagalan gagal nafas yang terjadi sehingga proses difusi banyak mengalami sebuah gangguan. Dan kondisi ini banyak terjadi pada saat sekarang yang cukup ngetren, itu pada kondisi pasien-pasien COVID. Jadi mengalami suatu proses ARDS sehingga pasien mengalami hipoksia. Kondisi yang lain dalam sistem respiratori juga dipengaruhi dengan adanya kelainan di dalam paru sendiri, bisa karena infeksi, pneumonia, ya, bisa juga karena faktor COPD, asma, ya, atelektasis, ya, atau udim pulmo pun bisa terjadi demikian. Atau bisa karena faktor tindakan yang kita berikan, di antaranya pada saat kita intubasi, yang kita bisa intubasi pemasangan ETT yang tidak bagus atau bronkoskopi dan sebagainya, itu bisa, ya.
mengakibatkan terjadinya suatu kondisi, dan tracheostomi juga bisa terjadi demikian, mengakibatkan terjadi suatu hal yang namanya vagal refleks. Makanya kita perlu hati-hati dalam setiap kita melakukan tindakan yang berkaitan dengan jalan nafas, pemasangan ETT dan sebagainya. Kita harus memberikan informed consent, di mana salah satu kemungkinan yang terjadi adalah terjadinya vagal refleks. Pada faktor kardiak bisa juga terjadinya sebuah kondisi disritmi atau kondisi iskemik. Di antaranya bisa kondisi akut coronary syndrome, coronary artery disease, bisa terjadi karena atrial fibrilasi, ya, bisa karena ventricular fibrilasi, dan juga karena faktor terjadinya vagal block ini yang tadi saya sebutkan. Nah, di dalam sistem saraf, ya, itu tadi salah satunya bisa faktor pemicu adalah adanya sebuah trauma brain injury atau perdarahan atau trauma di dalam cerebral, adanya perdarahan, adanya udim ya di dalam cerebral, adanya post craniotomy atau faktor kecelakaan, ya, bisa juga karena faktor vaskulopati atau gangguan peredaran darah, ya, gangguan pembukaan darah, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan suatu kondisi terjadinya tekanan intrakranial yang tidak terkoreksi sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi kranial. Sehingga di sini hukum Killing-Monroe akan berlaku, ya, di mana dia tidak pada satu sisi volume otak itu konstan, ya, pada satu sisi terjadi kenaikan tekanan akan menekan sisi yang lain, tapi pada batas tertentu tidak bisa terkoreksi dengan baik, nah akan menyebabkan terjadinya yang cukup berat, terjadi hipertensi intrakranial dan bisa mengakibatkan terjadinya turunnya dari batang otak ini. Jadi kita pun perlu kehati-hatian apabila kita menemui kondisi-kondisi yang demikian. Karena kondisi-kondisi demikian ini adalah salah satu faktor pemicu, ya, terjadinya proses kematian. Makanya early warning system itu sangat penting kita untuk menunda atau untuk mengatasi sebuah permasalahan yang sedang menuju ke dalam proses kematian. Kenapa? Karena ini banyak hal yang sangat penting ke depannya, ya, bisa untuk adanya keperluan donor organ dan sebagainya. Pada kondisi yang disebut tadi dengan early warning system ini, diantaranya adalah dalam sistem early warning system sekarang kita kenal yang namanya NEWS, ya, atau National Early Warning System, ya, yang diperbaharui pada tahun 2017, di mana parameter fisiologis yang digunakan adalah yang selalu terukur. Di antara ini sudah termasuk parameter wajib ini, yaitu laju pernapasan atau respirasi rate, saturasi oksigen atau SpO2. Nah, di sini SpO2 sekarang sudah menjadi tanda umum, ya, tanda vital umum. Jadi kalau kalian memeriksa pasien harus menyertakan SpO2-nya. Bagaimana suplementasi oksigennya? Apakah dia murni dengan oksigen 20% atau dibantu dengan suplementasi oksigen berapa persen FiO2. Kemudian suhunya, ya, tekanan darahnya, denyut jantungnya, juga tingkat kesadarannya yang kita periksa dengan menggunakan, dan tingkat kesadarannya yang kita periksa dengan sistem awareness, bahwa dia benar-benar sadar, dia terkoneksi dengan kita, dengan respon kita dengan bagus. Yang kedua, dia verbal respon, itu hanya dengan bisa connect dengan kita, yaitu dengan menggunakan panggilan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pain respon, yaitu dengan rangsang nyeri dia baru bisa memberikan respon pada kita. Dan yang terakhir unrespon, atau tidak bisa memberikan respon sama sekali. Tetapi sistem NEWS ini telah berubah di tahun 2017. Ada sebuah tambahan, ya, yaitu yang setelah awareness, yaitu adanya sebuah new confusion, yaitu suatu kondisi penurunan kesadaran yang baru, ya, terjadinya penurunan kesadaran yang baru. Maka ini akan menjadi sebuah penilaian, dianggap sebuah perburukan bagi pasien. Mari sebelum kita belajar mengenai kematian batang otak lebih jauh, sedikit mari kita refresh mengenai anatomi batang otak. Di mana kita ketahui bersama bahwa batang otak itu terdiri dari mesencephalon atau otak tengah, pons,
medula oblongata. Di mana secara umum nih mereka itu akan menghubungkan dengan medula spinalis dan mempunyai peranan dalam meregulasi fungsi jantung, fungsi pernafasan dengan mengontrol denyut jantung dan fungsi pernafasan itu sendiri. Sedangkan di dalam mesencephalon atau otak bagian tengah ini, dia mempunyai peranan yang penting dalam hal penglihatan, pendengaran, kontrol motorik, tidur, kesadaran, dan bagaimana dia bisa meregulasi suhu tubuh. Ya, jadi di sini ada dua hal yang memang penting berfungsi di dalam sistem kehidupan manusia secara umum dalam keseharian. Kemudian di dalam pons sendiri juga hampir sama, dia berkaitan dengan fungsi tidur, cuma ada untuk fungsi respirasi, fungsi menelan, fungsi untuk mengontrol kandung kemih, keseimbangan, pendengaran, rasa, ya, pergerakan bola mata, ekspresi wajah, maupun sensasi di area wajah dan postur. Nah, di sini di dalam pons ini juga mempunyai kemampuan untuk mengatur sebuah ritme dari pernafasan dan sistem hemostatik secara fisiologis. Sedangkan di dalam medula oblongata, dia juga mempunyai peranan yang penting di dalam kontrol ventilasi, ya, melalui sistem sinyal kemoreseptornya, dan juga sebagai pusat kardiovaskuler, ya, baik melalui sistem parasimpatik dan simpatiknya, sebagai pusat vasomotor untuk berkaitan dengan baroreseptor dan berkaitan dengan pusat untuk refleks muntah, batuk, bersin, dan menelan. Jadi nanti kalau kita sudah memahami anatomi batang otak dan fungsinya ini, nanti akan berkaitan dengan beberapa tes yang akan kita lakukan di dalam meninjau bahwa ini adalah sebuah kematian batang otak. Apa sih sebenarnya definisi dari kematian? Salah satu acuan yang kita pakai adalah Permenkes nomor 37 tahun 2014. Di mana di situ dikatakan bahwa kematian adalah sebuah proses berhentinya fungsi sistem jantung, yaitu sistem sirkulasi dan sistem pernafasan yang terbukti secara permanen. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 117, dikatakan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Adapun kematian batang otak sendiri itu didefinisikan sebagai hilangnya seluruh fungsi otak, termasuk fungsi batang otak secara irreversibel. Nah, ini 3 kondisi definisi dari sistem kematian yang menurut undang-undang, menurut peraturan yang dipakai di negara kita, yaitu Permenkes nomor 37 tahun 2014, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 mengenai definisi kematian batang otak atau kematian, dari definisi dari kematian. Adapun sebagai 3 tanda utama atau manifestasi kematian batang otak adalah adanya sebuah koma atau kondisi tidak sadarkan diri yang dalam, hilangnya seluruh refleks batang otak, dan terjadinya apno. Adapun pemeriksaan secara klinis bisa kita temukan diantaranya refleks-refleksnya itu hilang, termasuk refleks batang otak, EEG mendatar, nadi tidak ada, HR atau heart rate tidak ada, gerak nafas dinding dada juga tidak ada, suara nafas tidak ada, dan auskultasi tidak ada. Adapun secara konvensional kadang-kadang kita mendefinisikan sebuah kematian yaitu tentang cukup menghilangkan adanya tanda sirkulasi dan pernapasannya hilang. Adapun sirkulasi bisa kita periksa dengan denyut nadi yang tidak teraba. Di antaranya kita periksa pada daerah arteri radialis, pada sisi lengan,
Bisa juga pada arteri femoromalis pada daerah inguinal dan arteri karotis yaitu pada leher. Sedikit kita tekan dari leher tengah bergeser sekitar 3 jari ke arah lateral. Kita tekan di area situ, maka kita tidak akan temukan adanya arteri karotitis. Atau kita dengan secara okultasi dengan memeriksa bunyi jantung dan ini pun tidak akan kita temukan. Atau irama EKG yang bisa kita lihat apakah di situ sinus atau VF atau flat asistol. Dan biasanya kalau kita pasien sudah mengalami kondisi mati atau biasanya dalam kondisi asistol, atau kita temukan adanya kralingin, yaitu dengan cara kita memeriksa atau melihat adanya perubahan warna kulit pada pasien. Kemudian pada lebam mayat itu juga sering kita temukan pada sekitar antara 30 menit sampai 2 jam setelah kematian itu akan ditemukan dan biasanya berada pada regio-regio atau area di area bawah di mana nanti banyak aliran darah itu akan menumpuk di situ. Atau bisa juga dia akan menetap setelah kejadian kematian itu antara 8 sampai 12 jam. Ini pun bisa kita sadari betul mengapa kadang-kadang pada pasien orang-orang yang meninggal mengapa wajahnya pucat ya. Karena pada saat aliran-aliran darah yang ada di wajah pada saat dia akan mengalami kematian dia tidak mengalami peredaran ke sana. Pada peredaran pembuluh darah yang paling banyak itu di daerah wajah. Sehingga dia akan tidak beredar ke arah sana, makanya dia akan menimbulkan warna yang pucat. Adapun bagaimana kita melihat sistem pernapasan, yaitu bisa kita dengan mendengar atau di daerah laring. Ya, kita jangan terlalu berburu-buru, antara sekitar 5 sampai 10 menit kita dengarkan tidak adanya suara nafas. Bisa juga kita dengan menggunakan yang namanya tes Winslow ya, yaitu dengan kita meletakkan sebuah gelas yang berisi air di dinding dada atau dinding perut, maka pada permukaan air gelas itu tidak nampak adanya sebuah gerakan yang menandakan bahwa memang pasien ini benar-benar sudah tidak berespon, tidak ada pernafasan, gerakan dinding dada maupun dinding perut. Atau juga bisa kita menggunakan tes cermin, yaitu dengan memberikan cermin di depan mulut atau di depan hidung, maka tidak akan adanya embun atau buram pada cermin itu yang menunjukkan berarti tidak adanya proses pernafasan. Bisa juga dengan tes bulu burung ya, yaitu tes bulu burung. Di sini bisa kita taruh bulu burung itu di depan hidung pasien, maka dia akan tetap tidak adanya sebuah gerakan di dalam bulu burung tersebut. Nah, kalau kita sudah memeriksa kondisi ini, bagaimana sih sebenarnya kriteria-kriteria yang ditentukan dalam kita memeriksa kematian batang otak? Sebenarnya banyak kriteria yang dipakai, ada kriteria Harvard, kriteria Minnesota, dan kriteria Philadelphia. Tapi di kita ada sebuah kriteria dari ID juga yang menentukan, yang saya ambil di sini adalah kriteria dari ID, di mana kriteria dari ID ini membutuhkan sebuah prasyarat sebelum kita menentukan bahwa seseorang itu mengalami kematian batang otak. Yang pertama yaitu kerusakan struktur otak yang telah diketahui dan bersifat permanen. Kemudian yang kedua, pasien dalam kondisi koma yang dalam. Dan yang ketiga, pasien mengalami kondisi apnu atau tidak adanya pernafasan. Sedangkan syarat yang berikutnya bahwa sebab-sebab yang menyebabkan dia terjadi seperti itu karena obat, hipotermi, atau gangguan metabolisme, atau hal-hal yang lain itu sudah dihilangkan. Ya, jadi faktor-faktor yang situ sudah dihilangkan, alkohol dan sebagainya itu sudah dihilangkan, sehingga ini sebagai prasyarat. Kemudian yang kedua, tidak adanya refleks batang otak. Ya, setelah prasyarat terpenuhi, yang selanjutnya tidak adanya refleks batang otak. Kemudian juga pasien mengalami apnu, di mana kondisi apnu ini telah dikonfirmasi dengan tes apnu yang positif. Nah, apabila semua kondisi ini telah kita tentukan dan ditemukan kondisi yang demikian, kondisi ini harus dilakukan reevaluasi kembali, dimonitoring ya,
Dilakukan pemeriksaan ulang antara 25 menit hingga 24 jam kemudian. Bila tanpa adanya perubahan atau tergantung tanpa adanya perubahan, maka itu dikatakan pasien ini sudah mengalami kematian batang otak. Nah, kematian batang otak ini bisa ditentukan oleh 3 orang dokter yang dimana setiap melakukan pemeriksaan ini harus benar mandiri, tidak bersama-sama, biar tidak ada pengaruh dari antara satu dengan yang lain. Nah, di sini ada sebuah prosedur kematian batang otak. Di antaranya tadi dikatakan adalah hilangnya refleks batang otak yang meliputi tidak adanya respon terhadap cahaya, tidak adanya respon atau refleks terhadap kornea, tidak adanya refleks vestibulo-okular, tidak adanya respon motorik dalam distribusi saraf kranial, dan juga tidak adanya refleks muntah atau refleks batuk terhadap perangsang yang kita berikan melalui ETT ataupun suction yang kita lakukan terhadap ETT. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih secara rinci trap atau tap-tap yang harus kita lakukan dalam pemeriksaan kematian batang otak. Bisa kita lihat dalam video berikutnya.